Ah, udahlah. Kalau memang kau nggak mau, Pak Robert, ya udah, biar aku aja yang langsung mecat dia. Pak, jangan begitu, Pak. Kasihan dia, Pak. Udah, kau diam aja. Jangan sampai ku pecat lagi kau kayak Bu Salsa ya. Apa? Salah anak saya emang apa, Pak? Kok bisa dia mau dikeluarkan? Ini tentang masalah yang kemarin, Pak, yang dimana si Dika dituduh mengeroyok salah satu murid di sekolah ini yang namanya Alex, Pak. Nggak ada. Pokoknya kau telah resmi dipecat dari sekolah ini. Titik. Boy, tunggu dulu. Weh, kalian nggak rindu sama Bu Salsa? Ya rindulah, rindu kali pun. Iya, aku juga rindulah sama ibu itu. Udah gimana kira-kira kabar ibu itu ya? Ya kan, entah kenapa lah Bu Salsa itu dipecat. Padahal aku suka kali loh kalau ibu itu ngajar. Iya sama, aku juga suka kali sama ibu itu. Setiap ibu itu ngajar, pasti aja masuk ke otakku. Udah gitu, ibu itu juga baik kali ya kan? Iya baik kali pun, ibu itu aja dipecat. Ya gara-gara akunya. Loh, kenapa gara-gara kau, Dika? Ya gara-gara belain aku kemarin. Jadinya kena pecat lah ibu itu dah. Wih, iyanya. Kasian kali lah ibu itu ya. Iya, makanya aku pun jadi merasa bersalah. Gara-gara akunya makanya ibu itu bisa dipecat. Gimana kalau kita temuin aja ibu itu ke rumahnya? Hah, setuju. Nah, betul juga tuh. Sekalian aku mau minta maaf dulu sama ibu itu. Ya udah, nanti pulang sekolah kita langsung ke rumah ibu itu aja. Kayak mana? Nah iya, setuju. Oke ya, pulang sekolah nanti kita langsung ke rumah Bu Salsa ya. Oke. Woi Lex, si Bastian kan udah kawanan lagi sama si Dika, Lex. Ah, seriusan kau, Ri? Iya, Lex, serius. Udah berkawan tadi kulihat orang itu. Ah, sial. Padahal itu salah satu rencana aku lah, buat balas dendam sama si Dika itu. Ah, baru udah capek-capek kemarin kita menghasut dia kan. Iyanya, Lex, tapi kayaknya nggak bisa lagi. Udah kompak orang itu sekarang, Lex. Nggak bisa ini. Pokoknya kita harus cari cara untuk bikin mereka berantem lagi. Tapi caranya kayak mana, Lex? Lex, kalian lagi ngapain? Kok kayak suntuk kali kalian kulihat? Ini, kami lagi mikirin cara. Gimana caranya menghancurin si Dika sama si Bastian sama kawan-kawannya yang lain itulah. Hah? Ngancurin gimana? Bukannya si Dika udah ditangkap polisi ya? Udah lepas dia. Oh iyanya. Jadi rencanamu apalagi, Lex, buat si Dika itu? Rencana aku sekarang yaitu bikin si Dika dijauhin si Bastian, si siapa itu, si Bella itu, si Yasmin, pokoknya semua orang itu semua musuhan gitulah. Tapi itu nggak mudah, Lex. Ya emang nggak mudah, tapi aku yakin pasti bisa. Ya kalian juga bantu mikir lah, woi, kayak mana caranya? Iya, ini lagi mikir. Gini aja lah, Lex. Kita bikin aja lah si Bastian cemburu sama si Dika karena si Yasmin sukanya sama si Dika. Kemarin udah gitu kami bikin, tapi nggak mempan, udah kawanan lagi orang itu. Iyanya. Atau Lex, gimana kalau kita adu domba aja lah mereka? Ya adu dombanya gimana? Gini, kita bikin si Bella dekat sama si Bastian, terus si Dika dekat sama si Yasmin. Ya terus gimana lagi? Ya kita fitnah aja salah satu dari mereka. Gini, semisal si Yasmin sebenarnya nggak suka dekat-dekat sama si Bastian, kalau bukan karena ada si Dika, gitu. Nah iya, nanti kita bilang aja sama si Bastian kalau si Yasmin itu nggak suka dan jijik kalau dekat-dekat sama si Bastian. Ya karena ada si Dika ajanya, makanya terpaksa lah si Yasmin dekat-dekat sama si Bastian. Nah iya. Tapi si Bastian nanti bencinya sama si Yasmin lah, bukan jadi sama si Dika. Iya, cuma nanti kita hasut si Bastian itu supaya dia bikin si Dika sama si Yasmin ribut gitu. Aku yakin dia pasti mau. Dia kan cinta mati kali sama si Yasmin.
Nah iya, terus nanti kita bikin lagi si Bella itu benci sama si Yasmin. Karena apa? Karena si Bastian sukanya sama si Yasmin. Ya kan si Bella cemburu nanti melihat si Yasmin dekat-dekat sama si Bastian. Terus mereka jadi berantem dah, musuhan. Nah iya, sekaligus mereka berempat langsung musuhan, langsung bubar. Widih, cerdas. Kok aku nggak kepikiran kayak gitu ya? Ya, kami kan emang cerdas, ya kan Laras? Tapi ya tetap aja Lex, kan gak semudah itu menghasut mereka. Ya kan yang penting kita udah dapat rencananya, caranya. Sekarang tinggal kita gaskan aja, kita hasut dia. Nah iya betul tuh, tumben otak kalian ini lancar. Ih emang lancarnya terus otak kami ya. Ya kan Laras? Iyalah jelas. Alah mana ada, biasanya mampetnya otak kalian itu. Otak lah mampet. Oke weh, sekarang kita langsung ke rumah Bu Sal saja ya. Tapi weh, kalian tahu rupanya di mana rumah ibu itu? Oh iya juga ya. Kalian ada yang tahu weh di mana rumah Bu Salsa? Aku nggak tahu juga. Ya sama, aku pun nggak tahu. Kalau kita semua nggak tahu ini, jadi kayak mana lah kita mau ke rumah Bu Salsa dah? Udah, kita tanya sama Pak Robert aja lah. Pasti taunya bapak itu mungkin. Oh iya juga, Pak Robert. Ya, ada apa Dika? Bapak kira-kira tahu nggak di mana rumahnya Bu Salsa? Iya tahu. Kenapa itu? Di mana Pak? Kasih tahu lah Pak. Kami mau ke sana Pak. Rumah ibu itu di Jalan Jambu Matang, Kampung Durian Runtuh, Blok C, nomor 90. Oh, oke Pak. Makasih ya Pak. Emang kalian ada apa ya mau ke rumah ibu itu? Ya kami rindu kali sama ibu itu Pak. Soalnya ibu itu kan udah dipecat. Jadi kami ya pengen jumpa sama ibu itu. Hah? Dipecat? Seriusan kalian? Iya Pak. Emang Bapak nggak tahu ya? Enggak, tapi kata kepala sekolah kemarin, ibu itu lagi ada urusan keluarganya yang sangat genting, sehingga ibu itu mengundurkan diri dari sekolah ini. Waduh, salah itu Pak. Ibu Salsa itu emang dipecat sama kepala sekolah kemarin Pak. Tapi kenapa bisa ya ibu itu dipecat dari sekolah ini? Ya karena kemarin Pak, Bu Salsa kan ngebelain aku Pak. Ya itulah, Pak kepala sekolah marah karena Bu Salsa ini nggak bisa diajak kompromi. Jadi ya langsung dipecat gitu aja lah Pak. Kasihan kali ibu itu ya. Iya Pak, makanya kami ini mau menjumpai ibu itunya. Bapak mau ikut? Nggak bisa Bapak sekarang. Soalnya Bapak dipanggil kepala sekolah ke kantor. Bapak titip salam aja lah ya sama Bu Salsa. Oh, oke lah Pak. Ya sudah, kalian hati-hati lah ya ke rumah Bu Salsa. Bapak mau ke kantor dulu. Dah. Ya udah, ayo lah weh. Kayaknya ini kan weh, rumah nomor 90, iya kan? Udah, panggil aja lah langsung weh. Bu Salsa. Weh, mungkin ibu itu nggak ada di rumah weh. Panggil lebih kuat coba. Cepat, depan sini loh. Bu Salsa. Jangan kuat-kuat loh manggilnya weh. Malu didengar tetangga ibu itu nanti. Gak apa-apanya itu Bas, santai aja. Bu Salsa. Ya. Kalian kok bisa tahu rumah ibu di sini? Ya tahu lah Bu. Kan kami tanya tadi sama Pak Robert Bu. Oh iyanya. Yaudah, ayo masuk ke rumah ibu. Ayo. Iya Bu. Wih, baru kali inilah aku masuk ke rumah ibu ini. Wih, iya kan weh. Nyaman kali kayaknya rumah ibu ini ya. Oh iya, kalian mau makan, mau minum apa? Biar ibu bikin. Gak usah repot-repot Bu. Tapi kalau ada pizza aja bikin Bu. Kalau ada es krim ya, es krim pun gak apa-apa Bu. Astaga Yasmin, ini gak restoran lah. Semua mau kau mintain. Ya kan ku bilang kalau adanya gak harus. Udah, gak usah Bu. Kami tadi udah minumnya Bu. Oh iyanya. Jadi kalian ada apa ya datang ke rumah ibu? Ini Bu, kami cuma mau lihat ibu aja nya. Kami semua soalnya udah rindu sama ibu. Iya Bu, kami rindu sama ibu ngajar lagi. Sama.
Ibu juga sebenarnya rindu kali ngajar kalian lagi loh. Tapi ya, ibu sudah dipecat ya kan? Bu, ibu nggak bisa lagi ya jadi guru kami di sekolah. Ya bisa aja sih Dika, tapi ya nantilah kalau kepala sekolahnya udah dipecat atau udah diganti. Oh gitu ya Bu. Semogalah kepala sekolahnya cepat-cepat diganti ya kan. Soalnya emang agak lain juga Bu. Amin, amin. Biar ibu ini bisa ngajar lagi ya kan ke sekolah kita. Tunggu dulu. Dika, kau kemarin bukannya udah ditangkap sama polisi ya? Iya Bu, kemarin udah dibebaskan bapakku aku Bu. Lagian kan aku nggak bersalah Bu, yang mana bisa ditahan. Oh, bagus lah itu Dika. Ibu juga sangat senang kau udah bebas ya kan. Oh iya, untuk kalian semua, kalian harus hati-hati ya. Kepala sekolah itu kan, udah nggak beres lagi mungkin itu. Iya, siap Bu. Aku juga ini Bu, lagi berusaha buat bikin kepala sekolah itu cepat-cepat dipecat dari sekolah kita. Emang bisa kau bikin kepala sekolah dipecat Dika? Ya doain kalian lah biar bisa ya kan. Biar berubah dulu sekolah kita itu jadi lebih baik. Amin, amin. Ya, semoga lah. Iya, semoga aja ya kan. Permisi Pak, ada apa ya memanggil saya ke kantor ini? Gini Pak Robert, saya mau murid Anda yang bernama Dika itu dipecat dan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, ada masalah apa ya Pak? Sampai dia mau dipecat? Dia udah bikin masalah kriminal kemarin ya, karena dia telah mengeroyok si Alex itu. Tapi Pak, belum ada bukti yang pasti kan kalau si Dika itu yang salah. Ada juga yang bilang si Alexnya yang mengeroyok si Dika Pak. Saya tidak mau tahu ya. Dia itu memang harus dipecat dan dikeluarkan dari sekolah ini. Jadi saya menugaskan kamu untuk langsung mengeluarkan si Dika itu dari sekolah ini. Tapi ya maaf sekali lah Pak, nggak mungkin saya mengeluarkan si Dika gitu aja tanpa alasan yang jelas Pak. Udahlah Pak Robert, ikuti saja omongan saya. Saya ini guru Pak, tidak mungkin saya melakukan hal yang tidak baik kepada murid saya sendiri. Kalau saya mengeluarkan si Dika itu dari sekolah ini begitu saja tanpa alasan apapun Pak, itu sama saja saya tidak pantas jadi guru di sekolah ini Pak. Udah, kau nggak usah takut loh Pak. Apapun itu nanti aku yang akan melindungi kau. Tenang aja. Bukan masalah itu Pak, tapi ini tentang etika seorang guru Pak. Udahlah. Kalau memang kau nggak mau Pak Robert, ya udah, biar aku aja yang langsung mecat dia. Pak, jangan begitu Pak. Kasihan dia Pak. Udah, kau diam aja. Jangan sampai ku pecat lagi kau kayak Bu Salsa ya. Iya baik Pak. Aku ini seorang guru. Kalau aku membiarkan muridku yang gak bersalah dijolimi dan dikeluarkan dari sekolah ini tanpa ada kesalahan apapun, itu sama saja aku gak pantas disebut jadi guru. Aku harus bantu supaya si Dika gak dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi bagaimana? Sudah, aku telepon orang tuanya sajalah. Itu adalah jalan satu-satunya. Halo? Ini dengan siapa ya? Halo Pak, ini saya dengan Pak Robert. Saya adalah wali kelasnya dari anak Bapak, si Dika Pak. Oh ya, ada apa itu Pak? Apakah anak saya bikin masalah di sekolah? Oh, tidak ada masalah Pak. Jadi ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba sekali menelepon saya? Saya menelepon Bapak karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat teramat penting Pak. Iya, apa itu Pak? Ini Pak, kepala sekolah dari sekolah ini berniat untuk mengeluarkan anak Bapak, si Dika itu, dari sekolah ini Pak. Apa? Salah anak saya emang apa Pak? Kok bisa dia mau dikeluarkan? Ini tentang masalah yang kemarin Pak, yang dimana si Dika dituduh mengeroyok salah satu murid di sekolah ini yang namanya Alex Pak. Tapi saya percaya kok, si Dika nggak ada mengeroyok si Alex itu. Ya enggak Pak, di kantor polisi aja kemarin Pak, polisinya nggak punya bukti kalau si Dika yang mengeroyok orang-orang siapa lah namanya itu, murid-murid yang namanya Alex itu Pak. Iya Pak, makanya saya sangat kasihan sama si Dika kalau sampai dia dikeluarkan dari sekolah ini karena tuduhan palsu itu Pak.
Ya, tapi kan Pak, Bapak bisa lah bilang sama kepala sekolahnya kalau si Dika itu nggak ada salah Pak. Ya maaf lah Pak, saya nggak ada power dan kekuatan di sekolah ini. Saya juga mau bantu, tapi ya saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya hanya bisa nurut kepada kepala sekolah. Loh, kenapa begitu Pak? Pak, saya ini guru biasa di sekolah ini Pak. Kalau saya menentang kepala sekolah, saya bisa dipecat Pak dari sekolah ini. Ya kalau saya dipecat, saya bakal kehilangan pekerjaan saya Pak. Sementara kan saya punya anak dan punya istri yang harus saya hidupi Pak. Oh gitu ya Pak. Oke, saya ngerti Pak. Makasih Pak, Bapak sudah mengerti. Saya hanya bisa ngasih tahu ini sama Bapak. Ya setidaknya Bapak bisa berusaha supaya si Dika itu tidak dikeluarkan dari sekolah ini Pak. Karena menurut saya, si Dika itu adalah murid yang baik dan juga pintar. Iya Pak, saya pun gak akan biarkanlah anak saya dikeluarkan dari sekolah itu Pak. Saya besok akan ke sana Pak. Iya Pak, dan Bapak juga harus cari bukti kalau si Dika itu tidak bersalah Pak. Karena memang kepala sekolah ini powernya sangat kuat Pak. Udah gitu, yang punya yayasan ini juga adalah bapaknya si Alex Pak. Jadi ya pasti ya si Dika ini bakal diserang habis-habisan Pak. Udah Pak, Bapak tenang aja ya. Untuk masalah ini akan saya selesaikan. Dan terima kasih banyak ya Pak, karena udah telah memberitahukan tentang masalah ini. Oh oke, siap Pak. Ada apa itu Pak? Ini Pit, kepala sekolah adikmu si Dika mau mengeluarkan si Dika dari sekolahnya. Loh, kok bisa gitu Pak? Kan si Dika itu nggak ada salah Pak. Ya itunya memang, mereka nggak ada bukti kalau si Dika yang salah. Dan memang kita pun nggak ada bukti kan kalau si Dika itu nggak salah. Oh iya Pak, aku ada bukti Pak. Bukti apa Pit? Oh iya Pak, aku ada bukti dan aku kenal dengan 2 preman yang kemarin mengeroyok si Dika itu Pak. Yang ikut membantu si Alex itu Pak. Kau ini seriusan Pit? Memang ada dan udah pasti itu. Iya benar, sangat pasti Pak. Karena mereka juga udah ngaku kemarin sama aku Pak. Oh, bagus Pit. Langsung kupanggil aja lah mereka Pak. Tahan dulu, jangan sekarang. Loh kenapa Pak? Kan kita perlunya sekarang Pak, supaya si Dika itu nggak dikeluarkan dari sekolah Pak. Enggak. Ini kita ulur-ulur dulu. Kita kasih dulu kepercayaan diri kepada mereka kalau si Dika itu salah. Loh, kenapa begitu Pak? Ya, Papa ingin mereka percaya diri dulu. Sehingga nanti Papa akan bawa ini ke jalur hukum. Dan mereka akan mengikuti rencana Papa. Karena mereka sudah yakin kalau si Dika yang salah. Nah, setelah ini sudah ada di jalur hukum baru, kita keluarkan mereka sebagai saksinya. Terus, boom. Maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya gini loh David, ini nanti kita bawakan ke jalur hukum. Dan Papa yakin mereka juga akan mau membawa ini ke jalur hukum. Karena mereka percaya dan yakin si Dika lah yang salah, walaupun belum pasti ya kan. Nah setelah ini sudah ada di jalur hukum dan di pengadilan, baru saksi yang kau maksud tadi kita bawa ke pengadilan. Terus boom, mereka akan kalah. Dan pasti mereka akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena tuduhan palsu dan juga fitnah. Wih, betul juga itu Pak. Iya, makanya Papa minta sama David, kau jaga baik-baik saksi-saksi yang kau punya tadi. Jangan sampai mereka dilenyapkan oleh orang-orang itu. Oke, siap. Aman itu Pak. Oke Lex, hari ini si Dika akan kupecat langsung dari sekolah ini. Iya Pak, harus itu. Memang mantap kali Bapak ini bah. Tapi jangan lupa kau ya Lex, tambahlah lagi duitnya. Aman itu Pak. Kalau dia berhasil dikeluarkan dari sekolah ini, langsung ku kasih uangnya Pak. Ya oke lah. Ya udah, langsunglah panggilkan dulu dia Lex. Ri, panggilkan dulu si Dika itu ke sini Ri. Oh oke Lex, aman itu. Cepat ya Ri. Woi Dika, dipanggil kepala sekolah kau ke kantor. Hah? Mau ngapain? Gak tahu aku. Udah ayolah. Oke lah. Kira-kira
Ada apa ya si Dika itu dipanggil ke kantor? Ya nggak tahu lah Yas. Memang heran juga ya kan. Terus-terusan si Dika itu dipanggil ke kantor. Padahal bukannya ada salahnya kan. Ah, iya kan Bel. Kayaknya kepala sekolah udah ada masalah pribadi nih sama si Dika. Kita doain aja lah supaya si Dika itu baik-baik aja ya kan. Amin, amin. Semoga aja lah ya kan. Pak, ini si Dika Pak. Ya, ada apa ya Pak? Bapak memanggil saya. Ya, seperti yang saya katakan kemarin Dika, kau akan saya keluarkan dari sekolah ini. Emang Bapak bisa mengeluarkan aku gitu aja? Aku bisa loh melaporkan Bapak nanti karena Bapak sesuka hati Bapak mengeluarkan seorang murid dari sekolah tanpa ada alasan. Tanpa alasan kau bilang, jangan salah kau. Kau dikeluarkan karena kau telah mengeroyok salah satu murid yang ada di sekolah ini. Dan dia sekarang ada di sini. Halo Dika, kan kau kemarin mengeroyok aku Dika. Jadi kau harus dikeluarkan dari sekolah ini sekarang juga. Lex, kau jangan membolak-balikan fakta. Kan kau yang mengeroyok aku kemarin. Oh, gak ada. Si Hari lagi saksinya. Kalau kau yang mengeroyok kami, ya kan Ri? Iya benar tuh. Aku aja ikut kau hajar kemarin. Ih, gak ada ya. Udah jelas-jelas kalian yang mengeroyok aku sama preman-preman itu ya. Udah jelas sekarang Dika. Jadi kau telah resmi dikeluarkan dari sekolah ini karena telah melakukan pengeroyokan kepada salah satu murid yang ada di sekolah ini. Nggak bisa gitu Pak. Kan nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ya buktinya mereka berdua ini. Ya kan Pak, mereka berdua ini bisa aja bohong Pak. Nggak ada. Pokoknya kau telah resmi dipecat dari sekolah ini. Titik. Woi, tunggu dulu.